Selamat datang di channel ini rekan-rekan sekalian. Video ini kembali kita membahas terkait dengan progres atau perkembangan terkini pengangkatan honorer menjadi P3K paruh waktu. Baru-baru ini di daerah BKD atau BKP-SDM sudah memberikan instruksi kepada SKPD atau OPD untuk segera menerbitkan SK P3K paruh waktu. Lalu seperti apakah sebenarnya proses pengangkatan honorer menjadi P3K paruh waktu? Informasi selengkapnya ditonton secara lengkap video ini. Sebelum kita membahas hal itu, kepada rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, ayo tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng untuk terus mendapatkan informasi terbaru seputar honorer, P3K, dan aparatur sipil negara. Rekan-rekan sekalian, diketahui bersama bahwa kebijakan terkini dari penataan tenaga honorer adalah mengangkat honorer yang tidak lulus seleksi P3K tahap 1 atau yang berstatus R2 R3 atau yang telah terdata di database BKN menjadi P3K paruh waktu. Nah, sampai dengan saat ini belum ada juknis terbaru untuk proses atau mekanisme pengangkatan honorer ini menjadi P3K paruh waktu. Namun rekan-rekan sekalian, dari media ini diberitakan bahwa dari daerah Nunukan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nunukan meminta kepada organisasi perangkat daerah untuk segera terbitkan surat keputusan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Hal itu sebagaimana dimaksud dalam keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Menpan-RB nomor 16 tahun 2025, Kepala BKP-SDM daerah ini Surai menyebutkan bahwa tenaga non-ASN atau honorer yang mengikuti tes P3K tahap 1 dan tidak lulus otomatis akan menjadi atau diangkat menjadi P3K paruh waktu. Begitu juga dengan tenaga non-ASN yang tidak lulus CPNS dengan masa kerja dengan masa kerja di atas 2,8 tahun, itu menurut Kepala BKD ini akan secara otomatis diangkat menjadi P3K paruh waktu. Sehingga Kepala BKP-SDM ini meminta OPD agar segera menerbitkan SK P3K paruh waktu. Ia menyebutkan bahwa peserta tes P3K tahap 1 itu mereka yang terdata di dalam database PKN RI. Jadi yang tidak lulus kemarin akan diakomodir menjadi P3K paruh waktu. Begitu juga honorer yang tidak lulus CPNS kemarin, tapi hanya untuk mereka yang masa kerjanya di atas 2 tahun 8 bulan. Lanjut, Kepala BKP-SDM ini menyebutkan bahwa ia meminta organisasi perangkat daerah itu harus segera terbitkan SK P3K paruh waktu. Nah, rekan-rekan sekalian, yang menjadi persoalan adalah apakah memang SK P3K paruh waktu ini diterbitkan oleh masing-masing OPD atau seperti apa? Tentu ini menjadi pertanyaan rekan-rekan sekalian. Jika memang seperti itu, maka tidak ada bedanya dengan SK honorer. Namun berdasarkan surat dari Kemendagri, besar kemungkinan pengusulan pengangkatan honorer P3K paruh waktu ini tidak seperti ini. Jadi usulan itu tetap sesuai dengan mekanisme pengangkatan menjadi ASN, yakni pengusulan nomor induk terlebih dahulu kepada BKN, lalu kemudian diterbitkan SK oleh pejabat pembina kepegawaian. Jadi mudah-mudahan mekanisme pengangkatan itu tidak seperti apa yang disebutkan oleh Kepala BKP-SDM Kabupaten Nunukan ini. Demikian info kali ini. Jika ada pertanyaan dan tanggapan, silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.